Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Konsumen, dalam hal ini Ibu Hairani SPD MKes dan Ibu Risa Megafitri SPD MSI, serta teman-teman sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi dengan judul Kemasan, Label, dan Periklanan. Sebelum masuk pada sesi pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Narni dengan NIM 210208501009 selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, Saudari Asri Meliasari dengan NIM 210208501001 selaku pemateri pertama. Kemudian ada Saudari Aisyah dengan NIM 210208500013 selaku pemateri kedua. Kemudian berikutnya ada Saudara Muhammad Ridwan dengan NIM 210208500005 selaku pemateri ketiga. Kemudian yang terakhir ada Saudari Nurmayanti dengan NIM 210208501004 selaku pemateri keempat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita masuk pada sesi pemaparan materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Asri Meliasari. Kepadanya disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan mengenai tinjauan tentang kemasan label dan periklanan, dan yang kedua yaitu pengertian periklanan menurut para ahli. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tinjauan tentang kemasan label dan periklanan. Pengertian kemasan, desain kemasan sebagai alat komunikasi. Desain kemasan adalah bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Desain kemasan berlaku untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Pada akhirnya, desain kemasan berlaku sebagai pemasaran produk dengan mengomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumsi secara unik. Desain kemasan sebagai alat identifikasi dalam pemasaran. Pemasaran didefinisikan perencanaan dan eksekusi konsep dan pengembangan penentuan harga, penempatan, promosi, dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Sebagai suatu aktivitas bisnis yang terlibat dalam pergerakan barang dari produsen dan konsumen, pemasaran meliputi periklanan dan desain kemasan, perdagangan, dan penjualan. Pengertian label. Label biasanya terbuat dari kertas, laminasi kertas, atau film plastik dengan atau tambahan perekat, atau bisa disebut juga dengan sensitif terhadap tekanan. Label dapat mencakup keseluruhan kemasan atau hanya setempat saja. Dapat dipotong dalam berbagai bentuk, berbeda dengan untuk melengkapi kontur suatu struktur kemasan. Adapun macam-macam label yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama yaitu brand label, adalah label yang semata-mata sebagai brand, misalnya pada kain atau tekstil. Kita dapat mencari tulisan yang berbunyi Sanfroid, Berkolin, atau Tetoron, dan sebagainya. Nama-nama tersebut itu digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksi. Yang kedua ada grade label, adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan yang berkata, misalnya pada terigu, sering tercantum tulisan yang berbunyi kualitas nomor 1, kualitas superior, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu deskriptif label, atau juga disebut informatif label, merupakan label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, hasil kerja dari suatu barang. Pada barang jenis obat-obatan sering kita jumpai label tersebut. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian periklanan menurut para ahli. Menurut Vina Forkonia dan Muhammad Fikri Aransyah dalam buku Ajar Pengantar Periklanan 2020, periklanan merupakan bentuk komunikasi yang dibayar, walaupun ada pula yang tidak terbayar seperti iklan layanan masyarakat. Menurut Philip Kotler,
mendefinisikan periklanan sebagai semua bentuk terbayar dari presentasi non-pribadi serta promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu. Menurut Frank Jagnis, yaitu periklanan merupakan pesan penjualan paling persuasif dengan biaya paling ekonomis. Ditunjukkan kepada calon konsumen yang paling potensial atas produk, barang, atau jasa tertentu. Menurut Fandi Jiptono, periklanan adalah suatu bentuk komunikasi tidak langsung yang didasarkan pada kelebihan serta kekurangan produk. Penataan bentuk komunikasi tersebut ditunjukkan untuk menciptakan perasaan senang dan mampu membuat orang berubah pikiran agar melakukan pembelian. Menurut Monle dan Charla Johnson melansir dari buku Ajar Media Periklanan berbasis implementasi tutorial praktek, dasar penggunaan dan pembuatan iklan 2021, karya I. Putu Adisaskara. Pengertian periklanan menurut Monle dan Charla Johnson adalah periklanan komunikasi komersial dan non-personal yang berkaitan dengan sebuah organisasi yang produknya ditransaksikan ke target khalayak lewat jenis media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail, reklame luar ruangan, serta kendaraan umum. Yang dapat saya jelaskan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi pertama dari Saudari Asri Milyasari. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Aisyah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 2102 085 00113 dari kelas PKK 04. Baik, saya selaku pemateri kedua akan membacakan materi yaitu fungsi kemasan, fungsi label, serta fungsi periklanan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi kedua, yaitu fungsi kemasan. Kemasan dapat dikomunikasikan sebagai perbedaan suatu produk visual dari sudut penampilan tanpa desain kemasan yang berbeda untuk semua merek produk. Suatu produk memerlukan kemasan, contohnya roti, susu, sayur mayur, hingga parfum plastik, dan minuman keras, maka masing-masing produk akan tampak sama. Wadah atau bungkus terdiri dari 3 tingkat bahan, yaitu yang pertama kemasan dasar atau primary package cake, yang merupakan kemasan yang berfungsi untuk melindungi produk dari pengaruh buruk cuaca atau proses yang dapat. Sebuah produk mungkin hanya mempunyai kemasan primer dan kemasan pengiriman saja. Yang kedua, B, kemasan tambahan, secondary package cake. Kemasan sekunder sering berperan sebagai pelindung produk yang kemasan primernya dianggap kurang bisa memenuhi fungsi kemasan sebagai pelindung. Kemasan ini tidak harus ada meninjau. Kemasan ini harus dalam peninjauan dari pertimbangan nilai produk dengan nilai jualnya setelah dikemas. Yang ketiga, kemasan pengiriman, shipping package cake. Fungsi kemasan ini berperan dalam proses yang biasanya mempertimbangkan masalah waktu dan jarak. Ada 4 peranan kemasan sebagai satu alat pemasaran dan pendistribusian, yaitu A. Swalayan atau self-service, swalayan self-care. Semakin banyak jumlah produk yang dijual dengan cara pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, kemasan semakin berfungsi untuk banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk. Meyakinkan konsumen dengan memberi kesan menyeluruh untuk menguntungkan, adanya kenyataan bahwa 53% dari keseluruhan pembeli dilakukan secara impulsif. Maka kemasan yang efektif berfungsi sebagai iklan 5 detik. B. Kemakmuran konsumen atau consumer affluence. Meningkatkan kekayaan konsumen akan berarti bahwa konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan presise dari kemasan. C. Citra perusahaan dan merek, company and image. Banyak perusahaan mengakui adanya kekuatan yang terkandung dari kemasan yang direncanakan sebagai cermat dan mempercepat konsumen mengenali perusahaan untuk mereknya. D. Peluang inovasi. Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. D. Fungsi label. Label bukan hanya sebagai alat menyampaikan informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Menurut Kotler 2478, fungsi label adalah sebagai berikut. Fungsi label yang pertama yaitu sebagai mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label menentukan kelas produk. Yang ketiga, label menggambarkan beberapa hal mengenai produk, siapa pembuatnya, di mana pembuatnya, kapan dibuatnya.
isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakannya secara aman. Yang keempat yaitu label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Fungsi periklanan. Fungsi periklanan yang paling utama adalah membantu mempromosikan produk atau jasa kepada calon konsumen dan mendorong mereka untuk membeli atau menggunakannya. Yang pertama itu ada informing atau memberi informasi. Periklanan berfungsi untuk membuat konsumen sadar atau aware terhadap produk baru dan memfasilitasi penciptaan citra merek produk yang positif. Yang kedua itu ada persuading atau mempersuasi. Periklanan yang efektif akan membuat atau membujuk calon konsumen untuk mencoba produk atau menggunakan jasa yang diiklankan. Yang ketiga yaitu reminding atau mengingatkan. Fungsi periklanan ialah menjaga merek perusahaan tetap segar dan diingatkan oleh konsumen. Periklanan yang efektif dapat meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada, serta membeli produk dan jasa dari sebuah merek yang mungkin. Yang keempat itu adalah adding value atau memberi nilai tambah. Memberi nilai tambah atau memberi pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif akan membuat merek dipandang dengan elegan, bergaya, bergengsi, serta lebih unggul dari tawaran. Dan yang terakhir yaitu assisting atau pendampingan. Fungsi dari periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi beberapa upaya perusahaan dalam melakukan proses komunikasi pemasaran. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari Saudari Aisyah. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Ridwan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tujuan label kemasan dan periklanan. Menurut Lau dan Kimber 2007, tujuan dari kemasan dan pelabelan adalah yang pertama itu ada physical production, yakni melindungi objek dari suatu getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Selanjutnya barrier protection, yakni melindungi dari hambatan oksigen, uap, air, debu, dan sebagainya. Tujuan selanjutnya yaitu containment or agglomeration, yakni benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam suatu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Selanjutnya itu informasi transition, yakni informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk sering terdapat pada kemasan atau label. Selanjutnya ada reducing depth, yakni kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik. Selanjutnya ada convenience, yakni fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali, penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Selanjutnya ada marketing, yakni kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produknya. Adapun tujuan dari periklanan, yang pertama membentuk citra, yang kedua memperlancar promosi, yang ketiga menjadi informasi, yang keempat membangkitkan kegiatan ekonomi, yang kelima menurunkan biaya pemasaran, yang keenam menjadi sumber dana media komunikasi, yang ketujuh pengenalan identitas produsen, yang kedelapan menjadi pengontrol, yang kesembilan mendorong konsumen untuk membeli, yang kesepuluh membina loyalitas konsumen, yang kesebelas membujuk dan mengingatkan konsumen, yang 12 memberikan nilai tambah, 13 memperluas area pemasaran, 14 menarik perhatian konsumen, 15 mempermudah konsumen, 16 membentuk sebuah jaringan, 17 menciptakan standar mutu dan kualitas, dan yang ke-18 yaitu sebagai pendamping. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3, yakni kemasan primer, yakni bahan kemas langsung mewah dari bahan pangan, kaleng, susu, botol minuman, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan sekunder, yakni kemasan yang fungsinya utama melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak, karton untuk wadah, kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada kemasan tersier, yakni kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, mengirim, dan identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Adapun jenisnya berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Yang pertama itu ada
kemasan sekali pakai atau disposable, yakni kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton, dus, dan makanan kaleng. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip, yakni kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. Yang ketiga, kemasan tidak dibuang atau semi-disposable, yakni kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Adapun jenis kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakainya. Yang pertama, kemasan siap pakai, yakni bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya ialah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, kemasan siap dirakit, yakni kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan setelah pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas dan foil atau plastik. Adapun syarat-syarat dari kemasan, menurut Winardi tahun 1993, perlu dipertimbangkan dalam hubungan dengan pengemasan, antaranya adalah yang pertama, dari sejumlah besar bahan kemasan yang tersedia, bahan manakah yang paling baik digunakan untuk menonjolkan wajah produk yang dihasilkan. Yang kedua, warna, desain, bentuk, serta ukuran-ukuran kemasan harus digunakan. Yang ketiga, rancangan sebuah kemasan yang dapat mempermudah penggunaan produk oleh konsumen. Yang keempat, apakah dapat dirancang sebuah kemasan dilihat dari fungsi sehingga kemasan itu dapat dipakai untuk tujuan lain setelah barang yang ada dalam kemasan itu habis dikonsumsi. Dan yang kelima, pertimbangan perancangan kemasan untuk momen tertentu, misalnya untuk hadiah ulang tahun dan momen-momen tertentu lainnya. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari Saudara Muhammad Ridwan. Yang terakhir akan dilanjutkan oleh Saudari Nurmayanti. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu tentang bahan kemasan, daya tarik kemasan, dan fungsi dari pemilihan warna. Yang pertama, bahan kemasan. Bahan yang dipergunakan untuk membuat suatu kemasan akan sangat berpengaruh terhadap desain dan bentuk kemasan yang akan dibuat, sekaligus berpengaruh terhadap kemasan produk yang akan dikemas. Misalnya, suatu produk yang berupa cairan tidak akan aman atau tidak dapat dikemas dalam bentuk kertas. Produk-produk yang tidak tahan terhadap sinar ultraviolet tidak akan baik dan bila dikemas dalam plastik ataupun kaca transparan. Menurut Syarif dan Irawati pada tahun 1988, halaman 35, membagi kemasan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelas, mudah pecah dan transparan, sehingga tidak cocok untuk produk yang tidak tahan pada sinar ultraviolet. Yang kedua, metal, biasanya dibuat dari aluminium. Kemasan dari logam mempunyai kekuatan yang tinggi sehingga cocok untuk mengemas produk-produk yang membutuhkan kemasan yang muat. Misalnya, untuk mengemas produk yang membutuhkan tekanan udara yang cukup untuk pendorong keluarnya produk tersebut dari dalam kemasannya. Yang ketiga, kertas. Kemasan dari kertas ini tidak tahan terhadap kelembapan dan air, jadi mudah rusak. Jadi, kemasan kertas tidak cocok untuk mengemas produk-produk yang memiliki kadar air tinggi dan dalam keadaan cair. Yang keempat, plastik. Kemasan ini dapat berbentuk film, kantung, wadah, dan bentuk lainnya seperti botol, kaleng, toples, dan kotak. Penggunaan plastik sebagai kemasan semakin luas karena ongkos produksinya relatif murah, mudah dibentuk, dan mudah untuk dimodifikasi. Selanjutnya, daya tarik kemasan. Menurut Wirya, daya tarik kemasan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama daya tarik visual. Unsur warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, tipografi, teks, serta tata letak semua unsur tersebut merupakan unsur yang mempengaruhi penampilan kemasan. Bila semua unsur tersebut dikombinasikan, dapat menghasilkan suatu kemasan yang memiliki daya tarik visual secara optimal.
Pada umumnya, konsumen tidak menyadari pengaruh desain dan unsur-unsur visual yang berdampak pada faktor emosi dan psikologi. Yang kedua, daya tarik praktis. Prinsip daya tarik praktis yaitu efektivitas dan efisiensi suatu kemasan yang ditujukan kepada konsumen dan distributor atau pengecer. Beberapa daya tarik praktis menurut Wirya yaitu kemasan yang menjamin dapat melindungi produk, kemasan yang mudah dibuka atau ditutup kembali untuk eceran, kemasan dengan porsi yang sesuai untuk produk makanan atau minuman atau dengan alternatif volume untuk pembelian eceran, kemasan yang dapat digunakan kembali, kemasan yang mudah dibawa, dijinjing atau dipegang. Kemasan harus memudahkan pemakai untuk menghabiskan atau mengambil isinya dan mengisinya kembali untuk jenis produk yang dapat diisi ulang. Selanjutnya, daya tarik label. Gunakan desain yang sederhana. Jika berniat untuk membuat desain sebuah kemasan yang baik dan menarik, salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu tentang desainnya. Buatlah desain yang simpel namun tetap menarik. Jangan membuat desain yang terlalu rumit karena kesan yang ditampilkan akan membingungkan para konsumen. Buatlah desain kemasan produk yang mudah dibawa dan juga lebih mudah dikonsumsi para konsumen. Jangan lupa walaupun simpel namun tetap harus unik. Gunakan warna cerah dan berbeda. Membuat kemasan produk yang menarik dan unik, salah satunya didukung dari pemilihan warna-warna cerah dan berbeda. Cobalah untuk mengadakan riset pada kompetitor produk serupa. Perhatikan warna-warna yang biasa digunakan pada produk mereka dan mulailah untuk menentukan warna yang berbeda untuk produk Anda. Warna cerah biasanya menjadi salah satu pilihan tepat karena terkesan mencolok dan berbeda jika diletakkan bersamaan dengan produk lain di rak maupun etalase toko. Kemudian, manfaat gambar yang menarik. Orang Indonesia cenderung mudah menerima sesuatu yang berbau visual. Oleh sebab itu, cantumkan gambar agar lebih menarik minat pembeli. Gambar tidak harus selalu berkaitan dengan produk. Anda bisa saja menambahkan gambar-gambar yang lucu atau karikatur yang secara tidak langsung masih terkait dengan pencitraan produk tanpa harus terkesan kaku. Tambahkan data legalitas lembaga pemerintah. Ini adalah salah satu hal yang tidak kalah penting, yaitu mencantumkan data legalitas dari lembaga pemerintahan yang memang berwenang dengan produk-produk yang Anda produksi sehingga produk Anda lebih terjamin kesehatannya dan lebih terpercaya. Contohnya legalitas dari Badan Pengawas Makanan dan Obat Dinas Kesehatan maupun sertifikasi halal. Tambahkan informasi penting dengan font menarik. Jika sudah menetapkan warnanya, maka selanjutnya Anda perlu memikirkan informasi apa saja yang akan Anda tambahkan di kemasan produk tersebut, mengingat informasi-informasi itu juga sangat penting bagi konsumen. Buatlah informasi yang singkat, jangan terlalu padat, dengan gambar yang unik dan font huruf yang menarik, sehingga konsumen tidak mengabaikan informasi tersebut dan mengetahui keunikannya. Gunakan kemasan dengan bahan yang berbeda dan terjangkau. Untuk menghemat dana, tanpa harus meninggalkan kesan kemasan produk yang unik dan berbeda, Anda bisa mulai menggunakan alternatif bahan packing dari kertas daur ulang atau bahan daur ulang lainnya selama hal tersebut aman dan tidak mempengaruhi kualitas produk. Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dengan penggunaan kemasan daur ulang. Pertama, produk Anda akan dikenal sebagai produk yang ramah lingkungan. Kedua, kemasan daur ulang cenderung memiliki harga yang ekonomis. Ketiga, biasanya produk akan terkesan unik karena tekstur bahan daur ulang cenderung berbeda dari bahan lain pada umumnya. Untuk mendukung proses pembuatan kemasan produk unik dan menarik, sebuah perusahaan tidak boleh lupa untuk menghitung biaya anggaran yang diperlukan selama proses berlangsung, dari mulai pembuatan desain, pengadaan material, sampai proses produksi. Baiklah teman-teman sekalian, berakhirlah sesi pemaparan materi dari kelompok kami.
Bila ada yang belum dipahami atau yang kurang dimengerti, silahkan dipertanyakan di room diskusi yang telah disediakan di Syam Oke. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.